Pelaku dan korbannya ini sebenarnya dulu adalah sepasang kekasih, tapi hubungan mereka hanya bertahan sampai 1,5 tahun saja. Dan di hubungan mereka itu, mereka sudah mempunyai seorang anak perempuan ya berumur 7 tahun. Nah, jadi pada waktu itu ketika hubungan mereka kandas di tahun 2019, korban ini kan juga seorang musisi ya, dia bernama Jack Avery. Jadi si Jack ini tuh selalu bertanggung jawab sebagai seorang ayah. Dia tetap membiayai anaknya gitu loh. Pokoknya dia sebagai ayah yang tidak mau meninggalkan anaknya. Jadi mereka ini kan kayak, hak asuh itu ada di si pelaku ya. Nah, pelaku ini itu entah bagaimana, dia kesel banget sama si korban ini, gitu. Jadi dia merasa korban ini selalu mengganggu hidup si pelaku dan anaknya. Padahal kan ada jam kunjungan ya untuk si korban ini. Misalnya, di bulan apa, tanggal berapa, dia bisa melakukan kunjungan gitu untuk menjenguk anaknya yang berumur 7 tahun itu. Nah, si korban ini, si Jack ini selalu menepati janjinya. Misalnya tanggal sekian dia datang mengunjungi anaknya, bermain dengan anaknya, memberikan hadiah, mainan gitu ya. Tapi entah apa yang merasuki si Gabriela ini, dia itu sangat kesel karena si Jack ini selalu hadir dalam hidup si Gabriela dan anaknya. Sampai suatu kali terjadilah perebutan hak asuh anak, yang di mana si Jack ini dipersulit untuk menemui anaknya sendiri gitu ya. Padahal dia tidak pernah, membawa anaknya kabur paksa gitu ya, nggak pernah. Dia ini sangat baik, bahkan dia sangat tidak mau, terjadi keributan gitu ya. Jadi seringkali dia menghindari konfrontasi dengan si Gabriela ini, mantan kekasihnya. Karena perebutan hak asuh anak itu akhirnya sampailah ke pengadilan ya, karena si Gabriela ini ingin, hak asuh anak itu sepenuhnya sama dia. Jadi dia sangat tidak mau korban ini, bisa mengunjungi anaknya sendiri gitu ya, makanya sampai ke pengadilan. Dan ayah si pelaku ini pun juga adalah seorang pengacara, gitu. Jadi, mereka kan berpisah 2019 ya. Jadi perebutan hak asuh anak itu terjadi sampai tahun 2025, dan itu kan banyak menghabiskan biaya ya di persidangan. Sampai si pelaku ini dan ayahnya itu, bahkan ayahnya ini sampai mengeluarkan statement seperti ini, "Lebih baik kita membun-bun aja nih si korbannya," dia bilang gitu. "Karena membun-bun dia itu lebih murah biayanya dibanding ini udah bertahun-tahun mengeluarkan biaya persidangan hanya untuk merebut hak asuh anak," ini kata si ayahnya. Pelaku ini juga memang sangat-sangat berniat untuk menghabisi si korban ini. Karena sepertinya padahal korban ini baik ya, dia bertanggung jawab untuk anak yang dia lahirkan gitu ya, tapi dia benar-benar nggak suka. Dia tuh malah dia menyetujui, usulan ayahnya karena dia juga mengusulkan gitu ya. Jadi benar-benar kalau dia menghilangkan si korban ini, jadi korban ini tidak akan ada di kehidupan dia dan anak mereka. Jadi si pelaku ini, dia mempunyai seorang kekasih ya yang bernama Kay. Nah, jadi si Gabriela ini minta tolong sama si Kay, "Tolong kamu masuk ke website dark dark web," gitu ya. Jadi di sana coba dicari, apa, hitman gitu, diajarin si kekasihnya itu. Dan akhirnya betul ya kekasihnya coba, masuk ke dark web, ada, orang yang merespon hal tersebut untuk menjadi hitman. Hitman itu pembunuh bayaran ya maksudnya. Nah, itu mereka menyewa hitman itu dari tahun 2021 ya, sampai 2025. Dan tanpa mereka ketahui, hitman-nya itu ternyata adalah